Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sabah, salam Sabah. Gimana kabarnya? Jadi sudah 1 bulan saya memang tidak upload video apapun. Jadi kemarin dalam situasi puasa Ramadan memang saya sendiri jarang ke lapangan, jadi tidak ada video yang saya buat, jadi fokus di pekerjaan yang lain. Nah, mungkin kali ini momen yang bagus untuk mulai membuat video lagi. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya pribadi menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk sobat Sabah yang beragama Muslim. Kemudian mohon maaf lahir batin apabila selama membuat konten ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan untuk sobat Sabah sekalian. Nah, kebetulan karena hari ini saya ada di kandang Klosos, saya akan sedikit mengulik mengenai tirai. Ada 2 macam, yaitu tirai inlet dan tirai plenum atau tirai dalam. Karena dari beberapa pertanyaan yang masuk ke DM Instagram itu atau di beberapa komentar itu memang membahas mengenai tirai-tirai ini, tetapi saya berpendapat ada beberapa poin yang mungkin masih perlu dijelaskan secara detail. Ikuti terus Balai Sabah, kita masuk ke dalam kandang. Sobat Sabah, tadi saya sampaikan mengenai tirai inlet, kemudian tirai dalam atau tirai plenum ya. Jadi ada beberapa yang menyampaikan mengenai blocking. Nah, blocking ini istilah di Klososnya ini nanti akan menjadi rancu. Jadi saya jelaskan saja. Jadi yang ini namanya tirai inlet. Ada beberapa sistem di Klosos. Yang pertama adalah tirai inlet yang seperti ini, yang bukaannya vertikal dari atas ke bawah. Ada lagi nanti tirai inlet yang bentuknya seperti pintu atau seperti jendela, itu namanya tunnel door. Jadi dari sini dia bukaannya nyamping, jadi posisinya rata seperti itu. Jadi udara nanti akan ditembakkan ke atas. Nah, itu yang disebut tirai inlet. Fungsinya apa ini? Fungsinya ini adalah untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam kandang. Ini ada aturannya seperti apa, yaitu menyesuaikan dari kipas yang menyala. Fungsi bukaan tirai inlet adalah untuk mengatur pressure atau tekanan di dalam kandang. Jadi kalau kandang yang tekanannya presisi, itu nanti udara yang masuk, angin yang masuk itu akan rata di seluruh bagian kandang. Tetapi jika kita ada miss dalam mengatur bukaan tirai inlet ini atau tunnel door, itu nanti bisa terjadi ketidakrataan angin di dalam kandang, atau yang biasa kita sebut mungkin turbulensi ya. Ada yang alirannya tidak rata, ada yang tidak dapat angin, bukan nggak ada udara ya, tapi tidak ada angin gitu. Ada yang nanti kecepatan anginnya tinggi gitu. Itu tergantung dari seberapa luas bukaan tirai inlet ini. Nah, kalau ditanya patokannya berapa? Nah, patokannya tergantung dari kipas yang kita pakai. Kipas yang kita pakai itu berapa inci, kapasitasnya berapa. Nah, kapasitas ini itu nanti akan ditentukan oleh inci tadi, daya listrik, sama panjang kandangnya berapa, atau mungkin lebih spesifiknya cross sectionnya berapa itu. Nah, itu akan mempengaruhi dari kapasitas kipas yang ada di belakang. Seberapa luas bukaan inlet ini itu akan ditentukan oleh kapasitas kipas yang menyala. Satu kipas mungkin kalau di sini satu kotak ini mungkin kisar 15 cm. Ini kalau 2 kipas lebih luas lagi, 3 kipas lebih luas lagi, dan seterusnya. Itu tergantung dari kipas yang sobat Sabah pakai di kandang. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Harusnya itu dengan namanya pressure meter.
Tetapi kadang kita sulit mendapatkan pressure meter ya, bisa magnetic, bisa pakai dwyer meter itu. Cara praktisnya adalah dengan mengukur kecepatan angin yang masuk ke dalam inlet. Di sini, kalau kita punya kestrel atau alat ukur lain, kita ukur di sini kecepatan anginnya masuk berapa. Angkanya itu tergantung dari lebarnya kandang dan kapasitas kipas yang menyala. Gitu. Jadi berbeda-beda. Tidak ada standar yang pasti untuk setiap kandang, karena tadi tergantung dari kipasnya, tergantung dari ukuran kandangnya seperti apa. Untuk lebih jelas nanti yang perlu penjelasan seperti ini nanti ke Instagram aja, DM di situ, nanti mungkin saya bisa menjelaskan lebih detail. Kemudian yang kedua adalah tire plenum. Kita lihat ke dalam. Nah, ini namanya tire plenum atau tire dalam. Tire plenum ya, tire anti kamera. Ini di brooding itu ada 3 lapis. Ini paling depan. Jadi kalau ada angin dari inlet itu akan kena tire ini dulu. Baru nanti di dalamnya ada satu lagi, dan di ujung di belakang nanti ada satu lagi. Nanti kita bisa lihat bersama. Ini kita pakai valve. Tujuannya apa? Ketika tidak ada sedotan angin dari kipas, ini menutup. Tapi nanti ketika ada sedotan angin dari kipas, ini akan membuka. Akan terbawa angin. Jadi udara bisa masuk lewat sini. Nah, bagaimana pengaturannya? Pengaturannya kalau suhunya di bawah dari standar, ya otomatis ini harus dipasang. Nah, kalau siang hari panas luar biasa, tire plenum ini, tire dalam ini, ya dibuka. Mulai dari yang ujung belakang dulu dibuka, masih kepanasan, di belakangnya ini ada tire satu lagi dibuka, baru terakhir yang depan. Tapi yang depan ini hati-hati, karena kita fungsikan tire depan ini sebagai blocking atau penahan angin agar tidak kena langsung ke ayam. Biasanya kita mainkan maksimal separuh. Nah, kapan tidak dipakai lagi? Ya kalau pelebarannya sudah sampai ke inlet, otomatis ini kan dibongkar, jadi kita udah nggak pakai lagi. Kita masuk ke tire plenum. Ini tire plenum pertama, kita masuk ke tire plenum kedua dan ketiga. Kita cek. Ini tire plenum pertama, ini posisi kipas menyala, ini terbuka seperti ini. Nanti ketika kipas mati, maka ini akan menutup valve-nya. Gitu. Nah, ini yang disebut tire plenum kedua. Ini tire plenum kedua. Tire plenum pertama ke tire plenum kedua jaraknya 3-4 meter. Ini akan lebih bagus lagi sebenarnya jika area ini ditambahkan pemanas. Biasanya kita pakai gasolek. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menetralisir suhu dingin dari inlet, masuk ke sini dinetralisir, dihangatkan dengan gasolek. Kemudian kelembaban yang dari luar sangat tinggi, ketika masuk ke area ini dan ada gasolek, itu kelembabannya akan bisa turun. Untuk plenum kedua, di atas ini terbuka. Jadi harapannya sebenarnya dari sana masuk akan rotasi di sini, baru nanti akan ditarik ke atas, masuk ke dalam kandang, dan karena ini di atas, jadi udara yang masuk itu tidak nembak ke ayam, tapi tetap lewat atasnya ayam. Kita masuk ke dalam. Nah, sobat Sabah, tadi plenum 1, plenum 2, sekarang kita sudah masuk ke area brooding. Antara plenum kedua dengan jarak ini, jarak sekatan pertama tetap kita kasih, ini namanya blocking atau penahan angin. Kita kasih blocking di sini. Ini jarak antara plenum pertama dengan sekatan pertama yang menggunakan blocking, ini kisaran 4-6 meter. Kalau tadi plenum pertama, plenum kedua itu 3-4 meter. Plenum kedua dengan tire ini, blocking ini kisaran 4-6 meter. Ini untuk kandang besar. Kalau untuk kandang kecil relatif ya mungkin 3 meteran sudah cukup. Area brooding, nah di belakang sana di ujung baru kita pasang tire plenum ketiga atau tire paling belakang, tire ujung. Jadi tire plenum kedua dan tire plenum ketiga ini fungsinya adalah
untuk membatasi area panas yang dipanaskan oleh heater. Karena kalau kita buka total bisa saja, tetapi kerja heater nanti akan jadi sangat berat. Jadi heater dipasang dengan 2 tirai ini tujuannya membatasi lah untuk area yang dipanaskan oleh heater gitu. Jadi bisa suhu di dalam area brooding ini bisa tercapai dengan optimal. Sobat Sabah, mungkin itu sedikit yang saya sharing hari ini mengenai tirai plenum dan tirai inlet. Jadi bukan lagi istilahnya blocking. Kalau blocking itu adalah penahan angin di dalam kandang. Contohnya apa? Ini sebenarnya termasuk blocking. Ketika udara dari depan nabrak ini terjadi blocking. Atau ketika kandang banyak tiang-tiang besar, itu bisa menjadi blocking juga di dalam kandang gitu. Nah, istilah tirai yang kita gunakan adalah tirai plenum atau tirai dalam, paling gampang disampaikan. Kalau di depan inlet itu adalah tirai inlet. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam Sabah.